Kembali lagi di segmen bedah market value. Kali ini klub mana yang akan kita bedah? Kali ini kita akan membedah market value dari skuad Manchester City guys. Skuad di 2025 dan juga 2026. Manchester City bisa dikatakan sebagai klub yang dijuluki sebagai klub kaya ya, karena dimiliki oleh salah satu Habibi Dubai ya, sama seperti PSG. Nah, kalau misalkan berbicara market value tim kaya, kita itu langsung berpikir wah pasti market value-nya ini mahal ataupun tinggi banget gitu guys. Sedangkan kita bisa bandingkan dengan Real Madrid yang hampir mencapai 100 triliun ya. Itu benar-benar mahal banget gitu guys. Nah, untuk Manchester City sendiri, Manchester City memiliki market value yang mencengangkan, yaitu sekitar 1,27 miliar euro atau setara 26,5 triliun rupiah. Ya sebenarnya sih tidak terlalu mencengangkan ya, karena angkanya masih di rata-rata market value dari klub-klub Premier League, sama seperti Chelsea nggak jauh beda, kemudian Liverpool, kemudian Arsenal dan juga segala macam masih di 20 triliunan gitu ya. Ternyata tidak semahal Real Madrid. Nah, total dari 26,5 triliun itu dari mana saja sih? Kita bahas satu persatu para pemainnya guys ya. Kita mulai dari lini serang dulu, dari striker. Kita mulai dari Omar Marmoush ya. Omar Marmoush itu merupakan pemain baru yang didatangkan oleh Pep Guardiola di awal musim ya, karena dia bergabung pada tanggal 23 Januari 2025. Dia didatangkan dari Eintracht Frankfurt. Ini bukan di awal musim sih, lebih tepatnya di awal putaran kedua di musim kemarin ya. Nah, dia durasi kontraknya hingga 30 Juni 2029 dan dia memiliki market value sebesar 1 triliun 42,90 miliar rupiah atau setara sekitar 50 juta euro atau 50 sampai 60 juta euro ya. Nah, cukup mahal menurut gua untuk Omar Marmoush ya. Walaupun memang performanya bagus, namun entah mengapa Pep Guardiola itu jarang mengoptimalkan atau memaksimalkan Marmoush bermain untuk full time gitu ya. Nah, mungkin mahal juga karena memang durasi kontraknya yang masih 3 tahun lagi. Nah, kita langsung next ke pemain selanjutnya. Ini adalah superstar yang berhasil didapatkan oleh Manchester City karena dia juga merupakan anak dari legenda atau legend Manchester City itu sendiri, yaitu Erling Braut Haaland. Haaland resmi bergabung bersama Manchester City sejak 1 Juli 2022. Dia didatangkan dari Borussia Dortmund guys, dan kontraknya itu panjang banget bersama City hingga 30 Juni 2034. Nah, ketika perpanjangan kontrak Haaland itu kalau nggak salah ada di tahun 2024. Nah, sejak saat itu Manchester City langsung mengontrak Haaland sampai 10 tahun guys. Dan Haaland ini memiliki market value yang mahal banget, yaitu 3 triliun 476,33 miliar rupiah atau setara 200 juta euro. Angka yang setara dengan Kylian Mbappe ya. Dan juga mungkin karena memang Haaland ini adalah striker yang sangat mematikan dan juga haus gol, wajar banget ya. Dan juga dia akan di framing oleh media itu sebagai salah satu striker terbaik di generasi barunya gitu. Itulah mengapa market value dari Haaland itu tinggi banget, dan juga karena kontraknya yang masih lama banget, masih tersisa 8 tahun lagi kontrak Haaland bersama Manchester City guys ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah harga 200 juta itu setara untuk Haaland, ataukah kemahalan, ataukah terlalu murah? Coba tulis di kolom komentar. Kita langsung next ke pemain selanjutnya. Ada Antoine Semenyo. Semenyo ini merupakan debutan baru di bursa transfer kemarin di awal putaran kedua atau di berakhirnya putaran pertama. Semenyo bergabung pada tanggal 9 Januari 2026. Dia didatangkan dari Bournemouth ya, dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2031 dan dia memiliki market value yang cukup tinggi untuk Semenyo menurut gua, yaitu 1 triliun 303,62 miliar rupiah atau setara hampir 70 sampai 80 juta euro ya. Menurut gue sih cukup mahal karena di beberapa pertandingan terakhir memang skillnya bagus, skillful ya, tapi dribble doang gitu guys untuk Semenyo. Menurut gue ini bisa dikatakan mahal, atau mungkin karena memang durasi kontrak yang masih 5 tahun lagi bersama City. Itulah mengapa market value dari Semenyo ini cukup mahal gitu guys. Nah, baru beberapa pemain saja. Di sini kita bisa melihat jika Manchester City itu seperti Chelsea ya, langsung mengontrak pemain itu di atas 3 tahun gitu ya. Jadi langsung lama gitu, tidak seperti klub-klub seperti Arsenal, Inter Milan yang mengontrak pemain itu hanya 1, 2 sampai maksimal 3 tahun. Dan kita next ke pemain selanjutnya guys. Ada
Savinho. Ini merupakan salah satu pemain muda. Dia bergabung bersama Manchester City sejak 18 Juli 2024. Dia didatangkan dari Stade Troyes ya, klub divisi 2 di Liga Prancis ya. Kemudian dia durasi kontraknya hingga 30 Juni 2031. Lagi-lagi kontrak durasi panjang dan dia memiliki market value sebesar 695,27 miliar rupiah atau setara 40 juta euroan ya. Mungkin angka 40 juta untuk pemain muda yang kurang perform ini didasarkan pada durasi kontrak yang masih 5 tahun lagi, karena menurut gue ini terlalu mahal. Kemudian next ke pemain selanjutnya. Ini ada salah satu pemain yang skillful juga dari Manchester City, yaitu Jeremy Doku. Doku resmi bergabung bersama Manchester City sejak 24 Agustus 2023. Dia didatangkan dari Rennes ya, klub dari Ligue 1. Kemudian durasi kontraknya bersama Manchester City berakhir 30 Juni 2028. Ada 2 tahun lagi Doku bersama Manchester City dan dia memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 1.129,81 miliar rupiah atau setara 60 juta euroan guys. Mungkin angka ini karena Doku itu salah satu pemain berlabel timnas ya. Mungkin itulah yang membuat market value dari Doku sendiri mahal guys ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah market value-nya setara dengan performanya Doku? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian kita next ke pemain selanjutnya. Ini bisa dikatakan jika pemain ini keluar, dia dianggap sebagai legend dari Manchester City dan juga pemain yang paling otot di musim ini, yaitu Bernardo Silva. Bernardo Silva bergabung bersama Manchester City sejak 1 Juli 2017. Dia didatangkan dari AS Monaco dan dia memiliki durasi kontrak hingga akhir musim ini, yaitu 30 Juni 2026. Sudah 9 tahun berarti Bernardo Silva ini membela Manchester City dan banyak rumor yang mengatakan di akhir musim ini Silva keluar dari Manchester City dan kabarnya dia akan mengikuti langkah dari Gundogan, yaitu ke Barcelona guys. Kita tunggu saja ya. Nah, dia memiliki market value sebesar 469,30 miliar rupiah guys, atau setara masih mahal ya, 30 juta euroan ya. Walaupun memang usianya sudah tidak prime lagi, namun dari performanya bisa dikatakan Bernardo Silva itu masih konsisten dan juga dia berlabel timnas ya, dan juga pemenang Champions League. Dan juga ya kita tahulah kenapa mahal, karena memang setara menurut gua, walaupun usia tua 30 juta itu bisa dikatakan setara untuk Bernardo Silva. Kemudian kita next ke pemain selanjutnya. Ini pemain yang lebih skillful lagi tapi lebih tepatnya tengil karena Pep Guardiola saja tidak suka, yaitu Ryan Cherki yang mengatakan ketika dia bergabung bersama Manchester City, dia itu ingin menghancurkan Manchester United. Namun nyatanya dia yang dihancurkan oleh King MU guys. Cherki bergabung bersama Manchester City sejak 10 Juni 2025. Dia didatangkan dari Olympique Lyon dan kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value yang cukup tinggi, 1.129,81 miliar rupiah atau setara 60 juta euroan untuk Cherki. Mungkin angka yang cukup tinggi ini karena memang durasi kontrak yang masih 4 tahun lagi dan performanya juga bisa dikatakan bagus ya sebagai playmaker gitu. Namun ya karena terlalu tengil saja guys. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kemudian kita next ke pemain selanjutnya. Ini merupakan debutan akademi dari Manchester City itu sendiri yang bisa dikatakan debutan akademi paling sukses ya, yaitu Phil Foden, pemain yang hampir banyak sekali media yang mengatakan jika dia itu hampir menyamai levelnya Lionel Messi katanya. Nah, Foden tanda tangan kontrak senior bersama Manchester City dari akademi pada tanggal 1 Juli 2017 dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2027. Artinya masih ada 1 tahun lagi dan juga 10 tahun sudah Foden memiliki kontrak dengan Manchester City dan dia memiliki market value sebesar 1.390,53 miliar rupiah guys, atau setara 70 juta euro. Menurut gua mahal untuk Foden ya, mahal menurut gua karena memang di musim ini juga tidak perform karena memang cedera dari Foden itu sendiri dan dia baru pulih. Namun untuk market value yang pemain yang kontraknya itu masih tersisa 1 tahun lagi itu mahal ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Walaupun sebelum cedera Foden itu kerasa banget perannya ya ketika musim dimana Manchester City menjuarai Champions League guys. Nah, kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang bisa dikatakan sudah berada di penghujung karirnya, namun ketika
City membeli pemain ini banyak sekali yang meragukan. Nah, kembali lagi di tahun ketika Manchester City menjuarai Champions League, pemain ini tuh salah satu pemain yang sangat disorot, yaitu Mateo Kovacic atau Kovacic ya. Nah, dia didatangkan pada tanggal 1 Juli 2023 dan dia didatangkan dari Chelsea. Dan durasi kontraknya itu akan berakhir 30 Juni 2027. Masih ada 1 tahun lagi. Dia memiliki market value yang murah, yaitu 208,58 miliar rupiah. Ini hanya setara sekitar 15 juta euro ya, atau ya kalau 17.300 kursnya itu sekitar 12 juta euroan lah ya. Mungkin karena memang usianya Kovacic yang sudah tidak lagi muda, guys. Kemudian kita next ke pemain selanjutnya, ada Sverre Nipan. Sverre Nipan ini merupakan pemain muda. Dia datang ke Manchester United pada tanggal 17 Manchester City, sorry guys. Pada tanggal 17 Juli 2025. Dia didatangkan dari klub Rosenborg BK, klub di divisi utamanya Liga Denmark ya. Dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dan memiliki market value sebesar 260,72 miliar rupiah ya, sekitar 12 juta seperti Kovacic ya. Mungkin terlalu mahal karena masih muda dan juga masih kurang mendapatkan menit bermain, tapi mungkin karena durasi kontraknya yang masih 4 tahun lagi itu guys ya. Nah, kita next ke pemain selanjutnya, ada kebanggaan orang Indonesia, walaupun dia bukan orang Indonesia, cuma dia memiliki keturunan saja, kemudian disebut sebagai abang-abangan ya, abang-abangan kita, yaitu Tijani Reinders. Tijani Reinders bergabung bersama Manchester City sejak 10 Juni 2025. Dia didatangkan dari AC Milan dan durasi kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2030 guys. Masih lama banget Tijani Reinders di Manchester City, dan dia memiliki market value sebesar 1 triliun 42,90 miliar rupiah. Paling apa ya, pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia yang paling tinggi market value-nya di era sekarang ya, yaitu Tijani Reinders, karena hampir mencapai 50 juta euro lebih guys ya. Untuk performanya sendiri di awal musim, di awal kedatangannya, dia menjadi pilihan utama dari Pep Guardiola, namun di putaran kedua dia kurang mendapatkan menit bermain ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah setara ataukah terlalu murah untuk Tijani Reinders? Tuliskan di kolom komentar. Mengingat Tijani juga kan berlabel timnas Belanda ya. Nah, kita next ke pemain selanjutnya, ada Nico Gonzalez. Nico Gonzalez bergabung bersama Manchester City sejak 3 Februari 2025. Dia didatangkan dari FC Porto dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2029 dengan market value tinggi 782,17 miliar rupiah. Menurut gua ini tinggi karena sekitar 30 sampai 40 juta euro ya. Bisa dikatakan tinggi untuk Nico Gonzalez. Ya sepertinya karena durasi kontrak yang masih 3 tahun lagi ya. Dan kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang sempat merasakan naik ke panggung Ballon d'Or dan mendapatkan penghargaan tersebut, yaitu Rodri. Rodri bergabung bersama Manchester City sejak 4 Juli 2019. Dia didatangkan dari Atletico Madrid dan durasi kontraknya tersisa 1 tahun hingga 30 Juni 2027. Dan dia memiliki market value yang tinggi, yaitu 1 triliun 129,81 miliar rupiah, hampir setara 60 juta ya. 60 juta euro ya, sepadan sih untuk pemenang Ballon d'Or ya. Tapi kabarnya Rodri itu akan meninggalkan Manchester City di akhir musim ini kalau ada yang mau beli gitu guys ya. Nah, kemana kan Rodri akan pindah? Coba tulis di kolom komentar guys. Kita next ke pemain selanjutnya, ada Rico Lewis. Ini merupakan pemain debutan dari akademi, pemain muda namun mendapatkan menit bermain yang cukup. Dia tanda tangan kontrak senior pada tanggal 1 Juli 2022. Kemudian durasi kontraknya hingga 30 Juni 2030, masih panjang dan memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 556,21 miliar rupiah atau setara 30 sampai 40 juta euro guys ya. Cukup tinggi untuk pemain muda, namun karena dia mendapatkan menit bermain yang cukup, mungkin itu setara ya. Dan kita next ke pemain selanjutnya guys, ada Matheus Nunes. Dia bergabung bersama Manchester City sejak 1 September 2023. Dia didatangkan dari Wolves ya, dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan total market value sebesar 782,17 miliar rupiah atau setara 40-an ya, 40 juta euro. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih terlalu mahal ya. Terlalu mahal karena durasi kontrak yang 2 tahun lagi gitu guys. Dan kita next ke pemain selanjutnya, ada Ryan Ait-Nouri. Ya, Ryan Ait-Nouri ini jujur gue
nggak pernah tahu pemain ini bermain untuk Manchester City. Dia didatangkan pada tanggal 9 Juni 2025. Dia didatangkan dari Wolves dan juga durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2030 dengan market value 695,27 miliar rupiah atau setara hampir 40 juta euroan ya. Jujur mahal banget menurut gua, dan karena dia kurang mendapatkan menit bermain. Kemudian next ke pemain selanjutnya, ini juga merupakan pemain muda dari debutan akademi Manchester City, yaitu pemain yang membobol gawang Arsenal di final Carabao Cup ya. Dia adalah Nico O'Reilly. O'Reilly tanda tangan kontrak senior bersama Manchester City sejak 1 Juli 2024 ya, dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2030. Masih ada 4 tahun lagi O'Reilly bersama Manchester City, dan juga performanya bagus. Dia memiliki market value yang setara menurut gua ya untuk pemain muda, namun bisa dikatakan agak mahal sih, yaitu 869,8 miliar rupiah. Apakah mungkin ini adalah strateginya Manchester City untuk mempertahankan O'Reilly ya, karena angkanya sendiri hampir menyentuh 50 juta euro. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Nah, next ke pemain selanjutnya ada Max Aleni. Max Aleni ini juga sama, debutan dari akademi, namun debutan baru di musim ini. Dia tanda-tangan kontrak senior itu sejak 6 Januari 2026 dan durasi kontraknya hingga 30 Juni 2030. Dia memiliki market value 139,5 miliar rupiah. Ini cukup murah atau bisa katakan mahal untuk pemain yang baru debut dari akademi ya. Ini hampir 10 juta euroan ya. Mungkin karena memang ketika di tim junior di Manchester City dia merupakan kapten, dan sekarang sudah debut profesional dengan tim utama gitu guys. Kita next ke pemain selanjutnya. Ini ada pemain yang sudah jarang dimainkan oleh Pep Guardiola, yaitu Nathan Ake. Nathan Ake memiliki dia bergabung bersama Manchester City sejak 5 Agustus 2020. Dia didatangkan dari Bournemouth ya, dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2027 dengan market value 260,72 miliar rupiah. Murah banget untuk Nathan Ake, karena ketika dia masih menjadi pilihan utamanya Pep Guardiola, menurut gue ini merupakan back yang memiliki potensi yang lumayan gitu ya untuk Nathan Ake. Dengan hanya sekitar 15 juta euroan, market value-nya bisa dikatakan murah guys, dan kemungkinan menurut gue ini adalah salah satu yang akan pemain yang akan dijual di akhir musim ini. Dan next ke pemain selanjutnya, ini adalah pemain yang sudah jarang terlihat, padahal di musim kemarin dia itu full benar-benar diandalkan oleh Pep Guardiola, yaitu John Stone. John Stone bergabung bersama Manchester City sejak 9 Agustus 2016. Dia didatangkan dari Everton ya, dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2026 dengan market value 260,72 miliar rupiah. Bisa dikatakan setara karena kalau nggak salah cedera ya Stone itu ya, dan durasi kontraknya itu berakhir akhir musim ini. Sepertinya dia akan meninggalkan Manchester City ya, sepertinya. Dan kita next ke pemain selanjutnya. Ini ada salah satu pemain Asia yang dimiliki oleh Manchester City di musim ini dan juga pembelian di awal musim, yaitu Abdulkadir Kusanov, yang ketika debutnya dia itu sering banget blunder karena grogi, terlihat banget grogi. Dia bergabung bersama Manchester City sejak 20 Januari 2025. Dia didatangkan dari Lens ya, salah satu klub di Ligue 1, dan dia memiliki durasi kontrak sampai 30 Juni 2029 dengan market value 608,36 miliar rupiah, 40 juta euroan. Menurut gua ini cukup mahal ya, dan juga mungkinnya mahal sih ya, karena jarang banget pemain Asia yang memiliki market value yang tinggi banget ya. Dan kita next ke pemain selanjutnya, ada Ruben Dias ya, orang yang sempat memegang band kapten di Manchester City. Dia bergabung bersama Manchester City sejak 29 September 2020. Dia didatangkan dari Benfica dan memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2029 dengan market value sebesar 1.042,90 miliar rupiah atau setara 50 juta euro ya. Ini cukup mahal untuk Dias, tapi setara juga sih karena memang performanya sebagai back di Manchester City ya. Alasan kenapa dia jadi pilihan utama yaitu membuktikan jika kualitasnya bagus, kemudian dia juga kan berlabel timnas ya, mungkin setara ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar guys. Dan next ke pemain selanjutnya ada Marc Guehi. Marc Guehi ini bergabung bersama Manchester City pada tanggal 19 Januari 2026 di bursa transfer kemarin. Dia didatangkan dari Crystal Palace dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2031 dengan market value 1.129,81 miliar rupiah, hampir 60 juta euro ya. Mahal menurut gua.
untuk pemain untuk Guehi ya. Meskipun sepertinya ini adalah strategi dari Manchester City agar tidak melepas Guehi karena kontraknya masih sampai 2031 guys. Kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah pemain yang direkrut karena performanya dianggap bagus di Piala Dunia 2022, yaitu Josko Gvardiol. Gvardiol bergabung bersama Manchester City pada tanggal 5 Agustus 2023. Dia didatangkan dari RB Leipzig dan durasi kontraknya berakhir 30 Juni 2028 dengan market value yang sangat tinggi, 1.216,71 miliar rupiah atau setara sekitar hampir 70 juta ya, 65-an lah, 65 juta euro. Menurut gua Gvardiol itu terlalu mediocre ya. Kasusnya sama seperti James Rodriguez gitu. Jadi tampil bagus hanya di Piala Dunia gitu guys ya. Itulah mengapa dia harganya mahal. Kita next ke pemain selanjutnya. Kita sudah masuk ke posisi kiper. Ini adalah kiper ketiga dari Manchester City, yaitu Marcus Bettinelli. Marcus Bettinelli bergabung bersama Manchester City pada tanggal 10 Juni 2025. Dia didatangkan dari Chelsea dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2027. Dia memiliki market value yang sangat murah, yaitu 8,69 miliar rupiah. Ini murah banget, wajar karena mungkin kiper ketiga juga ya. Kemudian kita next ke pemain selanjutnya. Ini adalah kiper kedua dari Manchester City, yaitu James Trafford. James Trafford bergabung bersama Manchester City sejak 29 Juli 2025. Dia didatangkan dari Burnley dan durasi kontraknya berakhir hingga 30 Juni 2030 dengan market value 434,54 miliar rupiah. Mahal untuk kiper kedua ya, karena hampir mencapai 25 juta euroan. Menurut gua mahal banget. Lalu kita next ke pemain terakhir. Ini merupakan kiper utama dari Manchester City, yaitu Gianluigi Donnarumma. Donnarumma datang ke Manchester City pada tanggal 1 September 2025. Dia didatangkan dari Paris Saint-Germain dan dia memiliki durasi kontrak hingga 30 Juni 2030 dan dengan market value 782,17 miliar rupiah. Tidak semahal ketika PSG membeli Donnarumma ya, ketika dia berhasil membawa Italia menjuarai Euro pada saat itu. Namun karena performanya dinilai buruk ketika membela PSG, jadi harganya murah. Dia itu kiper yang bagus, tapi salah satu kesalahannya itu dia sering blunder guys, sering banget blunder. Tidak di Manchester City, tidak di PSG gitu, sering banget blunder ya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah harganya setara atau terlalu tinggi? Coba tulis di kolom komentar. Nah, itulah seluruh market value dari para pemain Manchester City yang mencapai 1,57 miliar euro ya, atau setara sekitar 26 triliun rupiah. Gimana menurut kalian? Apakah harga-harga atau market value yang dimiliki oleh para pemain Manchester City ini setara, ataukah ada yang terlalu mahal, tidak setara dengan performanya, ataukah ada yang murah, tidak setara dengan performanya? Coba tulis di kolom komentar dan tuliskan juga klub mana lagi yang harus kita bedah market value-nya guys. Coba tulis di kolom komentar. Mungkin untuk video kali ini gue sudah sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.